Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fernanda Haryono dengan NIM 192K1008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal menggunakan metode diet quality atau DQ. Informasi jurnal yang saya ambil yaitu dengan judul Food Insecurity and Change in Diet Quality and Body Mass Index Z-score among elementary school student dengan tahun 2024. Tujuan penelitian ini untuk menilai apakah ketidakamanan pangan atau food insecurity berhubungan dengan perubahan kualitas diet atau quality diet yang diukur menggunakan Healthy Eating Index atau HEI 2015 serta perubahan BMI Z-score selama periode 2 tahun pada usia anak 7-12 tahun. Subjek penelitiannya sendiri yaitu sebanyak 404 anak usia 7-12 tahun, sebanyak 20% anak berasal dari rumah tangga food insecure dan mayoritas dari kelompok menerima bantuan sosial. Karakteristiknya yaitu usia rata-rata 9,6 tahun, 51% perempuan, 22% berasal dari rumah tangga tidak aman pangan, responden mayoritas non-Hispanik, dan perbedaan signifikan antara kelompok insecure dan insecure dalam hal ras, pendidikan orang tua, dan penerimaan bantuan sosial. Untuk metode penelitiannya sendiri, yaitu merupakan analisis sekunder data longitudinal yang berasal dari 3 uji acak terkontrol atau RCT. Tingkat ketahanan pangannya diukur menggunakan US Household Food Insecurity Survey Models versi 6. Kualitas dietnya dinilai menggunakan Healthy Eating Index yang dihitung berdasarkan 2 atau 3 kali 24-hour dietary recall yang dilakukan oleh pewawancara terlatih. Nilai HI-nya diperoleh dari rata-rata seluruh recall dengan analisis menggunakan perangkat lunak NDSR atau ASA 24. Cara melakukannya, yang pertama, penilaian diet quality menggunakan HEI ini dihitung dari data 24-hour dietary recall sebanyak 2 hingga 3 kali pada setiap titik waktu pengukuran. Baseline-nya yaitu 12 bulan dan 24 bulan. Status gizinya, tinggi badan, dan berat badan diukur secara langsung menggunakan protokol standar, kemudian dikonversi menjadi skor body mass index score. Kemudian analisis datanya yaitu analisis statistik menggunakan model linear dengan efek campuran. Kemudian data recall diolah menggunakan perangkat lunak nutrition data system for research dan ASA 24, dan hasil olahan data digunakan untuk menghitung skor Healthy HEI berdasarkan kecocokan asupan dengan Dietary Guideline for American 2015-2020. Untuk penyajian datanya sendiri, hasil analisis ini disajikan dalam bentuk tabel yang menyajikan rata-rata skor HEI total di setiap waktu dan per kelompok food security dengan p-value untuk perbedaan antar waktu, dan grafik garis untuk menampilkan perubahan skor HEI rata-rata waktu antara dua kelompok. Hasil penelitiannya sendiri, pada awal penelitian, anak dari rumah tangga food insecure memiliki skor HEI lebih rendah dibandingkan anak food secure. Namun, dalam periode 10-12 bulan, kelompok food insecure ini mengalami peningkatan skor HEI sebesar 4,5 poin. Sedangkan pada periode 15-24 bulan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak dari rumah tangga food insecure awalnya memiliki kualitas diet yang lebih rendah, terjadi perbaikan sementara pada tahun pertama, dan kondisi food insecurity dapat berpotensi mempengaruhi perubahan berat badan serta memperlebar kesenjangan gizi antara anak usia sekolah dasar. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama menggunakan data longitudinal atau 2 tahun sehingga mampu menilai perubahan HI dari waktu ke waktu. Kemudian 2, menggabungkan 3 RCT dengan protokol pengukuran yang seragam dan pewawancara terlatih meningkatkan kekuatan analisis. Yang ketiga, pengukuran antropometri dilakukan secara objektif, bukan self-report. Kemudian HEI-nya ini dihitung dengan metode standar 24-hour recall dan software valid. Untuk kekurangannya sendiri, food insecurity diukur hanya pada tingkat berumah tangga, bukan pengalaman anak secara langsung. Kemudian terdapat variasi waktu pengumpulan data, tidak mempertimbangkan fluktuasi status keamanan pangan. Penggunaan dua alat dietary recall yang berbeda dapat menimbulkan sedikit perbedaan estimasi HEI dan tidak mengontrol sepenuhnya efek dari program bantuan sosial terhadap kualitas dietnya. Untuk validitas dan reliabilitasnya sendiri, pada penelitian Kirkpatrick dan Reedy menggunakan 2 studi feeding study dengan metode 24-hour recall atau wawancara langsung untuk menghitung skor HEI-nya dan menggunakan population ratio method. Hasil menunjukkan bahwa perbedaan antara skor berdasarkan recall
dan intake sebenarnya berkisar antara 1 sampai 3 hingga 5, kurang lebih 5 sampai 8 poin, yang menandakan bahwa pengukuran kualitas diet melalui recall 24 hour recall memiliki validitas yang cukup baik. Sedangkan reliabilitasnya sendiri dinilai tinggi karena seluruh RCT menggunakan prosedur pengukuran yang sama, pewawancara terlatih, dan pengulangan recall 2 sampai 3 kali untuk meminimalkan variasi harian. Penggunaan perangkat lunak NDSA dan ASA24 serta penerapan mixed effect model ini akan memastikan hasilnya konsisten dan stabil meskipun reliabilitasnya tidak diuji secara numerik. Untuk potensi biasnya sendiri ada recall bias, orang tua mungkin tidak akurat dalam mengingat asupan anak. Kemudian measurement bias di mana perbedaan alat recall ada NDSA dan ASA24. Sedangkan selection biasnya itu peserta berasal dari keluarga yang bersedia ikut RCT sehingga mungkin tidak merepresentasikan populasi umum. Dan co-funding bias di mana penerimaan bantuan sosial atau public assistance yang tinggi di kelompok food insecure bisa mempengaruhi peningkatan HEI. Cara mengurangi biasnya sendiri, untuk mengurangi bias pada penelitian ini diperlukan penggunaan pengukuran langsung tinggi dan berat badan oleh staf terlatih untuk minimalkan measurement bias. Data dia dikumpulkan oleh pewawancara terlatih menggunakan protokol recall standar guna menjaga konsistensi antara waktu dengan melakukan 2 sampai 3 kali recall pada setiap periode pengukuran untuk mengurangi variasi harian konsumsi. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.